Judul yang kami pilih malam ini, Ganjar Prabowo realistis atau utopis? Apakah memang bisa direalisasikan? Atau hanya utopia keinginan semata? Kalau Anda bisa lihat juga dua foto yang kami pilih di belakang ini, yaitu Ganjar dan juga Prabowo. Ini memang kabarnya rencananya ada beberapa partai yang akan mengusung untuk bisa menduetkan pasangan ini sebagai pasangan capres-cawapres. Tapi kalau berdasarkan dengan hasil survei yang memang hingga saat ini beredar, dua sosok ini juga memiliki magnet yang luar biasa untuk masyarakat. Dua-duanya hingga saat ini menjadi sosok yang dipilih oleh masyarakat paling banyak melalui hasil lembaga survei sebagai calon presiden pilihan masyarakat di pemilu 2024 mendatang. Tapi mungkin nggak kemudian di tengah keinginan mereka, ego mereka, termasuk juga ego partai yang mengantarkan para wakilnya menuju kursi RI 1 ini, mereka kemudian berubah menjadi pasangan sebagai capres-cawapres di pemilu mendatang. Untuk bisa memberikan pandangannya sudah hadir di samping saya pengamat politik Pak Fahri Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fahri Ali. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nanti selain mendengarkan pandangan dari Pak Fahri, kami juga akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan pandangan dari tokoh-tokoh tiga partai. Ada P3, kemudian juga ada PDIP dan juga ada Gerindra. Tapi sepertinya kami juga masih menunggu untuk bisa terhubung dengan para narasumber. Tapi saya ingin dengar sekali dari Pak Fahri sebagai pembuka diskusi kita. Semalam ini memang Pak Presiden Jokowi mengundang pertemuan dengan para ketua umum parpol. Kalau yang disampaikan kepada masyarakat ini adalah pertemuan hanya sekedar halal bihalal, silaturahmi. Menurut Pak Fahri ada makna lain selain itu? Karena memang sebelumnya dari Pak Romahur Muzi dari P3 mengatakan ini ada maksud tertentu untuk bisa menggandengkan pasangan ini menuju pemilu ke depan. Ya boleh kita bilang halal bihalal politik lah. Karena bagaimanapun presiden, ya seluruh tindakan presiden itu adalah punya implikasi politik gitu. Nah kalau kemudian pertemuannya adalah ketua-ketua umum partai politik, apalagi ada Mbak Mega di situ, ya sudah pastilah tidak bisa kita nafikan itu sebuah halal bihalal politik gitu, atau event halal bihalal yang kemudian diisi oleh percakapan-percakapan politik gitu. Jadi sangat mudahlah kita melihatnya gitu. Baik. Nah, percakapan politik ini kan kemudian banyak politiknya. Tapi menurut Pak Fahri sendiri akan menjurus nggak mengenai pencalonan untuk kedepannya capres-cawapres, termasuk juga mungkin merangkul para partai untuk bisa siapa yang pantas untuk bisa mendampingi Pak Ganjar? Iya betul, itu salah satunya gitu ya. Di sini ada sedikit dalam dua tanda kutip ya anomali ya. Anomali apa itu Pak? Anomalinya itu begini, kan ada Muhaimin kan? Ada kawan saya, Airlangga Hartarto. Lalu siapa lagi? Saya kira sudah dua itu. Lalu pada saat yang sama ada Prabowo Subianto. Nah, ekspektasi yang ditampilkan di sana itu adalah Prabowo seyogianya mendampingi siapa namanya Gubernur Jawa Tengah. Pak Ganjar. Ganjar Pranowo gitu. Nah, tetapi sebagai tokoh yang lebih senior, lalu kemudian ratingnya kita bisa katakan seperti itu relatif lebih tinggi daripada Ganjar Pranowo, maka dia akan berpikir gitu. Nah sementara dua ini ya Muhaimin Iskandar dan kawan saya Airlangga Hartarto itu sama-sama ingin menjadi pendamping dari Ganjar Pranowo gitu. Ini yang saya sebut anomali ya, yang sedang berlangsung. Jadi ada dua pihak ingin sekali, tetapi pihak lain karena pertimbangan politik ya, yang lebih taktis itu tidak segera mengambil keputusan tentang itu. Walaupun sebenarnya endorsement ya, termasuk dari presiden sendiri. Mungkin jatuhnya kepada Prabowo. Baik. Gitu. Nah ini kita juga akan langsung saja mendengarkan suara dari partai-partai politik lainnya. Ada P3, Gerindra dan juga PDIP. Dari P3 ada Mas Ahmad Baidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Awi. Mas Ahmad Baidowi bisa mendengar suara saya? Ya, Assalamualaikum.
Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Awi. Baik, selain Mas Awi, ada dari Gerindra juga Bang Andre Rosiade. Bang Andre, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andre sepertinya masih di mute, mungkin bisa minta tolong di unmute karena saya tidak bisa mendengar, masyarakat juga tidak bisa mendengar suara Bang Andre. Malam Bang Andre. Saya mendengar kok suara Putri. Okay. Saya mendengar suara Putri. Baik, kami baru mendengar Bang Andre, mungkin tadi di mute. Nanti Bang Andre bisa berikan pandangannya juga, dan berikutnya juga sudah bergabung dengan kita. Ada Mas Arya Bima dari PDIP. Selamat malam Mas Arya Bima. Salam. Baik. Nah, pertama kita ingin dengar terlebih dahulu dari Mas Awi. Mas Awi, apa yang membuat Pak Romi ini sebelum pertemuan semalam berlangsung, kemudian sudah menyatakan bahwa pertemuan ini untuk bisa menggandengkan Prabowo dengan Ganjar. Betulkah seperti itu? Ya, itu namanya gosip politik. Yang jelas kan gosip-gosip itu tidak terbukti. Yang terbukti hari ini adalah Ganjar Pranowo, belum Ganjar Prabowo gitu. Yang ada itu mah Ganjar Pranowo gitu. Tapi apa perlunya sih ngipas-ngipasin isu itu kemudian dilempar ke publik, Mas Awi? Ya, itu kan sesuatu prediksi politik ya, karena akan bertemu Presiden Jokowi bersama 6 partai politik di suasana halal bihalal. Yang sebelumnya juga ada prakondisi di bulan puasa kemarin, pertemuan di rumah PAN. Waktu itu Bu Mega nggak hadir karena sedang ke luar negeri. Namun demikian, pembicaraan semalam itu tidak hanya persoalan politik, tapi lebih banyak update situasi ekonomi politik terkait juga dengan perkembangan pembangunan dan juga situasi global. Nah, tentu karena di dalamnya para petinggi partai yang hadir, kalau dibilang tidak menyinggung urusan politik, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, semalam memang sempat dibicarakan hal-hal yang berbau politik, tetapi tidak menjadi sebuah keputusan dan tidak mengarah terhadap memasang-masangkan tokoh-tokoh yang sekarang ini ramai dibicarakan di sejumlah media. Karena pada posisi semalam itu Pak Prabowo sebagai capres presiden, Bu Mega dan Pak Mardiono memiliki capres dari yakni Pak Ganjar Pranowo, ada juga capres atas nama Pak Erlangga Hartarto. Jadi semuanya kan sama-sama berkomunikasi satu sama lain dalam konteks tidak membuat kesepakatan, karena ini istana tidak membuat deal-deal politik. Baik, sebelum nanti kita dengarkan bagaimana pandangan PDIP, karena memang Ganjar ini seperti mencari pendamping siapa yang cocok. Banyak yang menjodoh-jodohkan kemudian Pak Ganjar ini dengan si A, si B, si C. Tapi sebelumnya, Bang Andre, bagaimana kemudian salah satu pernyataan ini? Banyak yang kemudian menjodohkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, tapi sebagai pendamping dari Pak Ganjar atau sebagai cawapres dari Pak Ganjar, Bang Andre. Ya, baik Putri. Saya juga nggak mengerti kenapa Gus Romi, teman saya itu, menebar hoax kemarin itu loh. Itu yang kita nggak mengerti. Padahal Partai Gerindra dalam Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus tahun 2022, kami sudah memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dan alhamdulillah kami sudah mempunyai koalisi yang sangat solid yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Pak Prabowo, Partai Gerindra bersama PKB dan Gus Muhaimin. Ya, inilah modal kami untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Dan kami berharap koalisi ini bisa bertambah dengan bergabungnya partai-partai lain. Nah, sambil menunggu bergabungnya partai yang lain, tentu kita terus berkomunikasi sehingga nanti waktu yang pas dan momentum yang tepat, Pak Prabowo akan mengumumkan siapa pendamping beliau menjadi calon wakil presiden, gitu loh. Baik. Nah, saya agak bingung kalau ada wacana atau narasi yang dibangun oleh para pihak mendudukkan Pak Prabowo jadi calon wakil presiden. Perkiraan Bang Andre berapa kemudian keluar pernyataan seperti itu? Karena jadi begini, ini kan menurut saya, dugaan saya, hampir seluruh survei sejak bulan Maret menyatakan Pak Prabowo unggul posisi nomor 1. Bahkan LSI yang hari ini dirilis pun Pak Prabowo dinyatakan unggul, baik untuk 3 nama maupun top of mind. Bahkan head to head Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, Pak Prabowo jauh unggul, Pak Prabowo dengan Mas Anies pun Pak Prabowo juga jauh unggul. Itu head to head, baik indikator maupun
LSI, indikator yang beberapa hari yang lalu maupun LSI yang baru dirilis hari ini. Baik. Jadi menunjukkan bahwa insya Allah memang rakyat menginginkan Pak Prabowo akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Baik, mungkin tahan sampai di situ Bang Andre. Survei, ya silakan. Ya mungkin tahan sampai di situ. Mas Awi tadi katanya hoax, bikin hoax. Tapi mungkin nanti Mas Awi bisa berikan pandangan. Tapi berikutnya dari PDIP, Mas Arya Bima, Bang Andre sudah mengatakan kalau dari hasil survei ini Pak Prabowo ini mengungguli dari Pak Ganjar Pranowo yang merupakan calon ataupun capres dari PDIP. Sehingga kemudian nggak bisa kalau Pak Prabowo ini kemudian mendampingi sebagai cawapres Pak Ganjar. Mas Arya Bima. Iya, kalau saya melihat pertemuan di antara para tokoh ini ada narasi besar untuk Indonesia ke depan ya. Kalau Ibu Mega bilang bahwa bakal calon itu menjadi hal yang sangat penting karena pada saat sudah menjadi calon, baik itu calon presiden dan calon wakil presiden, seluruh daya upaya harapan itu ditumpahkan pada calon capres dan cawapres untuk diperjuangkan supaya menang. Dan pada saat menang itulah ibarat itu satu perjuangan di dalam rumah tangga, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki ini kalau sudah akhirnya masuk di dalam ijab kabul, harapannya itu menjadi nah, maka penting sekali pertemuan di antara para tokoh ini membicarakan bakal calon untuk jadikan pasangan ke depan itu betul-betul kalau bahasa Ibu Mega itu untuk Indonesia Raya. Saya yakin betul bahwa betul tadi disampaikan oleh subjektivitas dari Pak Andre, subjektivitas dari Pak Erlangga, subjektivitas dari PDI Perjuangan, bahwa semuanya ingin menjadikan calon presiden dan punya calon wakil presiden. Nah, dalam pertemuan itu arahnya adalah lebih pada bakal calon, bakal orang akan menimbang-nimbang. Tidak hanya sekedar menang kalah secara survei dengan elektoral, tapi sejauh mana persoalan-persoalan bangsa saat ini ke depan itu bisa terselesaikan. Baik. Dan menurut PDI Perjuangan, chemistry dengan kalau kita mau dapat mantu itu kan saya kan mau menikahkan anak saya. Pada saat baca Elron itu kan siapa dia, kemudian backgroundnya seperti apa, ke depan kalau jadi itu negara ini kan dapat di kemana. Itu hal yang lebih penting dibicarakan oleh para tokoh yang kemarin berkumpul di istana. Dan itu adalah negara-negara sejati. Bahwa saya dan Andre dan Kang Awi ini adalah orang-orang lapangan yang membreakdown itu menjadi suatu proses kemenangan. Tapi saya percaya bahwa pertemuan itu lebih dari itu. Lebih dari sekedar siapa wakil dan siapa presiden. Tapi pada saat nanti calon, entah itu Pak Prabowo. Baik, Mas. Ya. Baik. Mas Arya Bima, mungkin saya tahan karena sepertinya juga ada kendala dari audio Mas Arya Bima, masih kami perbaiki. Dan pemirsa, nanti setelah jeda kita juga akan lihat bagaimana pernyataan dari para ketua umum partai-partai politik setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi semalam sesaat lagi.